Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal koneksi yang luar biasa dalam yang seringkali nggak kelihatan antara kita dan teman-teman berbulu kita. Pernah kepikiran nggak kalau mereka itu sebenarnya bisa jadi cerminan dari diri kita sendiri lewat sebuah percakapan tanpa kata? Pernah nggak sih ngerasain momen itu? Pas kita lagi natap mata anjing atau kucing kita, dan rasanya tuh ada pemahaman yang dalam banget, yang nggak butuh kata-kata. Seolah-olah mereka tahu persis apa yang lagi kita rasain. Dan ternyata, ya, perasaan itu tuh bukan cuma imajinasi kita aja loh. Ikatan ini benar-benar ada, sifatnya intuitif, dan jauh lebih dalam dari sekedar persahabatan biasa. Hari ini, kita akan coba bongkar rahasianya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Alasan paling umum kenapa orang pengen punya hewan peliharaan buat ngusir rasa sepi. Hubungan antar manusia kan kadang ribet ya, banyak dramanya. Nah, menurut praktisi kesejahteraan hewan dari Jewaluyo, hewan itu nawarin sesuatu yang simple dan tulus. Mereka ngasih kita cinta tanpa syarat, sesuatu yang kadang susah banget kita temuin di interaksi kita sehari-hari. Tapi, eits, tunggu dulu, ini bukan cuma soal dapat cinta doang. Membawa pulang seekor hewan ke rumah itu adalah komitmen seumur hidup yang serius banget. Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungin. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Niat kita sebetulnya apa sih? Apa kita benar-benar cari teman hidup? Atau jangan-jangan cuma buat menuhin ego, biar kelihatan keren atau unik karena punya hewan eksotis? Niat kita ini sangat nentuin kualitas hidup mereka nantinya. Biar kebayang ya, seberapa lama komitmen ini. Seekor kucing itu bisa nemenin kita sampai 15 tahun. Anjing bisa sampai 20 tahun. Burung beo, wow, 35 tahun. Dan ini yang paling luar biasa, kura-kura bisa hidup lebih dari 100 tahun. Kebayang nggak? Mereka bahkan bisa hidup lebih lama dari kita. Ini benar-benar komitmen jangka panjang yang sesungguhnya. Jadi, sebelum kita mutusin buat adopsi, coba deh tanya ke diri sendiri. Keuangan aman nggak? Buat makanan dan biaya dokter hewan yang suka datang tiba-tiba. Rumah kita cukup nggak ruangnya? Dan yang paling penting, kita beneran punya waktu buat ngajak main dan interaksi setiap hari? Ini tanggung jawab yang gede banget. Oke. Sekarang kita geser ke bagian yang menurut saya luar biasa banget. Soal kekuatan penyembuhan dari hewan. Dampak mereka ke kesehatan mental dan fisik kita tuh, wow, benar-benar nyata. Ini bukan hal yang aneh ya. Terapi hewan, kayak interaksi sama kuda, atau bahkan sesimpel meluk kucing, itu udah terbukti ampuh banget. Kontak fisik sama mereka, itu bisa langsung nurunin stres dan ngasih rasa nyaman yang susah dijelasin. Dan poin utamanya tuh ini, kita sering nggak sadar gimana seekor hewan bisa nyelamatin hidup seseorang. Beneran deh, buat banyak orang yang lagi berjuang sama depresi, misalnya, ngurusin peliharaan itu jadi alasan mereka buat bangun dari tempat tidur setiap pagi. Inilah inti dari kekuatan mereka. Hewan itu nggak menghakimi, mereka nggak peduli kita lagi sukses atau gagal, mereka nerima kita apa adanya. Dan penerimaan total inilah yang menciptakan ruang aman buat kita, di mana kita bisa jadi diri sendiri dan nyembuhin luka-luka batin kita. Oke siap, kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yang mungkin kedengarannya agak di luar nalar, soal komunikasi intuitif sama hewan. Coba ikutin dulu ya. Jadi gini, hewan itu komunikasinya lebih banyak lewat perilaku, bukan cuma suara. Kalau anjing menggonggong atau kucing ngeong, itu kan sinyal yang jelas ya. Tapi gimana kalau dia tiba-tiba pipis sembarangan? Nah, itu seringnya bukan karena mereka nakal loh. Itu tuh pesan tersembunyi, kayak ngomong, ada yang nggak beres nih, aku nggak nyaman. Intinya, ini bukan soal apa yang mereka omongin, tapi apa yang mereka pancarkan. Hewan itu level kesadarannya tinggi banget, mereka bisa baca energi kita. Makanya mereka sering udah tahu kita sedih bahkan sebelum kita nangis, atau kelihatan gelisah pas kita baru mikirin mau bawa mereka ke dokter hewan. Dan ini ada cerita nyata, percaya nggak percaya, dari seorang komunikator hewan. Anjing kliennya yang biasanya terbang di kelas bisnis, beneran ngambek dan komplain pas kali waktu harus terbang di kelas ekonomi. Gila kan? Ini nunjukin sedalam apa mereka bisa ngerasain dan ngasih tahu apa yang mereka mau, tanpa ngomong sepatah kata pun. Nah, sekarang kita sampai di ide utamanya. Inti dari semua ini, hewan peliharaan kita itu pada dasarnya adalah cerminan dari diri kita. Cerminan langsung dari kondisi emosi dan energi kita. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, kondisi batin kita, entah itu lagi cemas, frustrasi, atau tenang. Kedua, tanpa sadar, kita memancarkan energi itu keluar. Ketiga, hewan peliharaan kita yang super sensitif ini nyerap energi itu. Dan terakhir, energi itu terpantul lagi ke kita lewat perilaku mereka. Kalau kita cemas, mereka jadi ikut cemas. Contoh gampangnya gini deh.
Kalau peliharaan kamu sering banget tantrum atau ngamuk, coba deh introspeksi. Jangan-jangan itu cerminan dari rasa frustrasi kamu sendiri yang selama ini dipendem dan gak pernah dikeluarin. Dan ini ada sebuah pesan bijak dari seekor kura-kura berumur 10 tahun. Dia seolah bilang, aku ya kura-kura, jadi aku jadi kura-kura aja. Ngapain coba-coba jadi sesuatu yang bukan dirimu? Dalam banget kan? Ini pengingat buat kita biar bisa menerima diri apa adanya. Hewan gak pernah berharap punya sayap kayak burung. Lah kita manusia, seberapa sering kita pengen jadi orang lain? Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Lain kali pas kamu lihat hewan peliharaanmu, coba deh lihat lebih dalam lagi. Mereka itu bukan cuma hewan, mereka itu guru, penyembuh, dan cermin buat kita. Kira-kira, pelajaran apa sih yang lagi coba mereka tunjukin ke kamu hari ini?